Setelah upacara kelulusan, Amelia berdiri di bawah langit sore, memegang map ijazahnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca, ia berhasil lulus sebagai dokter berkat beasiswa yang memperjuangkannya sejak awal. Arsen datang menghampiri dengan senyum hangat, membawa bunga putih kesukaan Amelia. Anak orang kaya raya itu menatapnya penuh bangga. "Melia, aku selalu tahu kamu bisa sampai di sini," katanya lembut. "Semua kerja kerasmu, semua malam begadangmu, akhirnya terbayar. Selamat ya, dokter muda." Amelia tersenyum haru, tangan bergetar saat menerima bunga itu. "Aku nggak akan bisa sampai sejauh ini tanpa dukungan kamu, Sen." Arsen menggeleng pelan. "Bukan karena aku. Ini semua karena hatimu yang kuat." Ia mendekat, menyentuh bahu Amelia dengan bangga. "Aku bangga banget sama kamu. Hari ini, kamu resmi jadi orang yang paling hebat yang pernah aku kenal." Amelia menunduk, menahan tangis bahagia. Dan di antara keramaian kampus, mereka merayakan momen yang terasa milik mereka saja. Hangat, sederhana, dan penuh harapan. Setelah acara kelulusan berakhir dan semua mahasiswa mulai pulang, Amelia tetap berdiri di halaman kampus, memandangi bunga putih yang diberikan Arsen. Senyum itu tadinya hangat, tapi kini berubah menjadi resah. Sudah 3 jam berlalu sejak Arsen pamit pulang untuk menyiapkan sesuatu, katanya. Amelia mencoba menghubunginya sejak tadi, namun teleponnya tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Lokasinya pun tidak terbaca. Amelia menggigit bibirnya, jantungnya mulai gelisah. Arsen biasanya nggak begini. Ia menelpon lagi. Nada sambung berdering, lalu mati. "Sen, kamu di mana?" bisiknya, mulai cemas. Langit sore berubah gelap lebih cepat dari biasanya, angin berembus dingin. Rekan-rekan Amelia satu persatu pamit, meninggalkan area kampus yang mulai sepi. Tapi Amelia tetap menunggu. Dia yakin Arsen akan muncul sambil membawa kejutan yang ia maksud. Namun menit berganti menjadi jam. Hawa malam terasa lebih menekan. Amelia menatap layar ponselnya yang gelap, dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. "Tolong, jangan ada apa-apa, Sen." Untuk pertama kalinya sejak kelulusannya, Amelia merasa ketakutan. Seolah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi, di suatu tempat, jauh dari jangkauannya. 3 hari berlalu sejak kelulusannya, dan tidak ada satupun kabar dari Arsen. Teleponnya tetap tak aktif, pesan tetap centang 1, dan Amelia semakin kehilangan ketenangan. Malam pertama ia menangis sampai tertidur. Malam kedua ia duduk di lantai kamar sambil menatap ponsel, berharap ada panggilan masuk. Malam ketiga, dadanya serasa dicekik rasa takut. "Arsen, kamu kemana?" bisiknya setiap kali membuka pesan yang tak terbalas itu. Akhirnya Amelia tidak sanggup lagi hanya menunggu. Dengan langkah gemetar dan napas tak beraturan, ia memutuskan pergi ke rumah keluarga Arsen, sebuah rumah mewah besar yang selalu membuatnya merasa kecil dan tidak diterima. Ia tahu ini berisiko. Orang tua Arsen dari awal sudah menolak hubungannya. Mereka sopan di depan umum, tetapi dingin seperti es saat bicara padanya. Terutama ibunya yang selalu berkata, "Kau gadis baik, Amelia, tapi bukan untuk putraku." Namun Amelia tidak peduli lagi. Kekhawatirannya jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Sore itu, Amelia berdiri di depan gerbang besar rumah Arsen. Pagar besi hitam menjulang tinggi, halaman luas dan sunyi, lampu-lampu taman menyala redup meski hari belum terlalu gelap. Tangannya bergetar saat menekan bel. Suara bel menggema, namun tidak ada jawaban. Amelia menelan ludah, menggenggam tasnya erat-erat. "Aku harus tahu Arsen di mana, apapun yang orang tuanya pikir tentang aku." Ia menekan bel lagi, kali ini lebih lama. Rumah tetap hening. Hanya angin sore yang menggesek dedaunan. Amelia akhirnya memanggil pelan, suaranya serak karena cemas. "Permisi. Tuan, Nyonya, saya Amelia. Saya ingin bertemu Arsen, tolong." Dan tepat saat itu, pintu rumah besar itu berderi terbuka sedikit. Pelan. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang menunggu di dalam. Amelia menahan napas. Ketakutannya pada orang tua Arsen kini bercampur dengan rasa ngeri akan misteri yang mulai menyelimuti rumah itu. Hujan turun pelan ketika Amelia berdiri di depan gerbang rumah mewah keluarga Arsen. Lampu halaman redup, dan angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba,
Kabut putih muncul dari sisi pohon besar. Sosok itu perlahan membentuk wujud Arsen, pucat, tembus cahaya, dan mengenakan pakaian terakhir yang ia kenakan. Amelia tertegun. "Arsen, apa itu beneran kamu?" Arsen tersenyum tipis, sedih. "Melia, aku minta maaf baru muncul sekarang." Amelia mendekat satu langkah, tubuhnya bergetar. "Kenapa kamu pergi? 3 hari kamu hilang, aku pikir kamu marah sama aku." Arsen menggeleng perlahan. "Aku nggak pernah marah. Aku kabur dari rumah. Aku pengen temui kamu. Tapi sebelum aku sampai, mobilku diseruduk truk di tikungan dekat bukit." Amelia menutup mulutnya, air mata langsung jatuh. "Arsen, jangan bercanda, tolong bilang ini mimpi." Arsen melangkah mendekat, tapi tanah tidak berbunyi di bawahnya. "Melia, aku sudah nggak hidup lagi." Amelia mundur sedikit, tetapi matanya tetap menatap Arsen. "Kenapa kamu datang ke sini? Ke aku?" Arsen tersenyum lirih, wajahnya berkabut. "Karena kamu adalah satu-satunya tempat yang ingin aku datangi, bahkan setelah aku mati." Angin dingin berhembus, lampu halaman berkedip. Amelia menangis keras. "Arsen, kalau kamu masih sayang aku, jangan tinggalkan aku sendirian." Arsen mengangkat tangannya, seolah ingin mengusap pipi Amelia, tapi jari-jarinya menembus udara. "Aku ingin banget memeluk kamu, Melia, tapi aku nggak bisa. Dunia kita udah beda." Amelia meraih tangannya, meski hanya menggenggam angin kosong. "Aku masih di sini, aku masih nunggu kamu." Arsen menunduk, suaranya bergetar seperti bisikan angin. "Kamu harus hidup, Melia. Jangan ikut aku. Jangan sampai kamu bernasib kayak aku." Amelia menggigit bibirnya, menahan isak. "Aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Arsen perlahan memudar, tubuhnya mulai dipenuhi retakan cahaya halus. "Aku selalu di sini, di hatimu." Amelia menjulurkan tangan. "Arsen, jangan pergi."